Halo? Iya, halo. Tumben telepon. Ada apa, Teh? Kenapa tadi kirim WA dihapus lagi? Oh, mau pinjem duit, Teh. Ada nggak? Oh, hapus lagi. Anjir. Berani kali sih Bang Haji, pinjam duit. Pak Jokowi, Bang Haji. Apa? Pak Jokowi masuk finalis tokoh terkorup di dunia. Versi lembaga non pemerintah dari luar negeri. Bohong. Bener Bang Haji, masa bohong sih? Bener. Bohong. Ya kalau nggak percaya, Kaget tanya aku. sendiri ke Pak Jokowi. Iya kan Pak Jokowi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yang ada di rumah datang lagi parabot rumah tangga serius sudah jualan perabotan dapur yang serba 5.000-an deh atau yang serba mumpung ada dan giveaway yang serba 5.000-an mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh, silakan ambil yang gede-gede teh, ambil yang gede-gede sekalian, mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng, yang serba 5.000-an deh atau yang serba goceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia lagi. Saya tuh sebenarnya udah bosen ngobrol sama Mbak itu. Soalnya kalau ngobrol sama Mbak pasti aja ngegibah. Kali ini pasti mau ngegibah lagi ya kan? Ya. Ya. Tuh. Mau ngegibah tentang siapa nih? Joko Widodo. Oh, Pak Joko Widodo. Udah bisa ketebak ini. Pasti nih mau ngejelekin Pak Jokowi lagi ya kan? Iya. Iya. Ya udah lanjut, coba apa yang mau diomongkan, tentang apa? Yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. Dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicegah pergi ke luar negeri. Dan mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya si Fufu Fafa. Mbak, ya. Saya kasih tahu ya Mbak, mending Mbak itu banyak-banyak berzikir untuk menghadapi kematian daripada terus-terusan ngurus Pak Jokowi. Mbak lihat orang yang Mbak urus itu sekarang makin ditinggikan derajatnya oleh Tuhan, oleh Allah. Coba Mbak lihat sendiri. Semenjak ada pemberitaan dari OCCRP ini mengenai Pak Jokowi yang memojokin Pak Jokowi itu, kediaman Pak Jokowi itu ibarat destinasi wisata baru. Ya, jadi ramai ya guys. Sekarang banyak banget warga yang berdatangan dari daerah manapun hanya sekedar ingin bersuap foto dengan Pak Jokowi. Lah dengan Mbak siapa orang yang mau foto? Nggak ada kan? Ada nggak ya? Mau orang-orang berfoto kayak Mbak ini. Udah bu tanah masih aja ngegibah. No. Mbak sadar nggak Mbak tuh banyak kesalahan, sadar nggak? Sadar. Tuh sadar. Makanya segera bertobat, saya bilang. Menghadapi kematian, bersiap-siap menghadapi kematian. Itu loh. Siapa yang banyak kesalahan? Hamba Allah yang namanya Amin Rais. Nah itu sadar. Amin Rais mengakui guys. Sebaiknya orang kayak Mbak ini diapain? Ini parah. Segera diseret ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Iya, diseret ke penjara.
di penjara di Solo aja ya. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Nggak mau di Maunya di Solo. Jakarta. Ya, Di Solo ah. di Jakarta, Ah nggak mau di Jakarta, di Solo ah. di Jakarta, Di Solo. Biar dekat sama Pak Mulyono. Aduh, di ini hancur Jakarta, parah ini guys. bukan di Solo. Ya, memang Bang Jamie Swillow ini orang sangat keren untuk mengedit video-video parodi seperti ini ya. Seolah-olah terjadi percakapan antara Amin Rais dengan Bang Jamie. Congratulations untuk Bang Jamie yang sudah membuat kita ini terhibur ya teman-teman. Nah, berbicara tentang OCCRP ya, di mana salah satu media asing ini membuat berita bahwa mereka menobatkan Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden terkorup 2024. Bahkan isu ini sebenarnya teman-teman, isu ini sebenarnya itu dibantah oleh OCCRP sendiri, bahwa mereka tidak pernah menyebarkan informasi ini. Nah, setelah saya telusuri, ternyata yang menyebarkan informasi ini adalah majalah Tempe. Teman-teman pasti tahu ya, majalah Tempe ini siapa? Kalau teman-teman ingat, di mana tahun lalu kalau saya tidak salah itu majalah Tempe pernah mengirimkan proposal kepada pemerintah saat itu yang masih dipimpin oleh Bapak Jokowi. Nilainya tidak main-main ya, sangat fantastis. Dan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia saat itu. Ya, yang nggak masuk akal lah. Nah, mungkin efek dari kegagalan mereka, efek dari proposalnya mereka ini ditolak oleh Bapak Jokowi selaku Presiden saat itu. Kemudian majalah Tempe ini selalu membuat narasi-narasi yang memojokkan pemerintah, memojokkan Bapak Jokowi, ya. Bahkan mereka sampai membuat channel yang namanya Bocor Kasar. Nah, teman-teman, berikut ada reaksi dari si mbak-mbak ini terhadap ocehan dari Alifur Rahman, salah satu YouTuber juga. Jadi Alifur Rahman ini dulunya dia pendukung Bapak Jokowi, namun setelah Pilpres kemarin ya, dia karena mendukung Ganjar, jadi sekarang dia mulai menjadi pembencinya Bapak Jokowi. Seperti apa reaksi dari si mbak ini? Mari kita simak bersama-sama ya. Dan muncul isu bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi, OCCRP sudah merevisi dan menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia. Ya, gara-gara berita-berita hoax yang disampaikan oleh Tribun News dan inilah.com untuk kemudian memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi. Dan saya terus terang terkejut gitu, karena bahkan di level media seperti inilah.com dan Tribun News itu ternyata mereka bisa mengeluarkan atau memberikan berita yang hoax gitu. Para konten kreator di sosial media itu ya wajar kalau kemudian mereka membuat pembelaan-pembelaan yang hoax gitu ya. Itulah resikonya ketika orang terlalu banyak tertawa tapi lupa membaca. Ketika seseorang kekurangan literasi, bahkan malas membaca, tapi dia malah menyalahkan orang lain atas kekurangan dan keterbatasannya. Menuduh orang menyebarkan hoax adalah perilaku hoax juga. Makanya Mas, Anda ini membaca, jangan banyak ketawa. Jadi istilahnya Anda ini seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tapi biasalah. Kita sama-sama tahu itu adalah kebiasaan anak abah dan anak banteng, ya kan? Sini saya terangkan pelan-pelan kepada Anda ya Mas yang terhormat. Tolong dong, siapa yang tahu akun Masnya ini tolong di-tag. Saya terangkan pelan-pelan kepada Anda. Maksudnya klarifikasi. Menurut etimologi, klarifikasi itu ada nih dibaca ya. Ini pengertian klarifikasi. Jadi, ketika pengumuman penobatan pemenang award People of the Year oleh OCCRP ini, di bawah ulasan nama pemenang award pada tahun 2024 ini, memanglah ada nama Jokowi di sana. Tentulah dia masih ada menyimpan nama Jokowi. Karena yang akan dia klarifikasi dan yang akan dia berikan ulasan adalah sesuatu tentang Jokowi.
Nah, seharusnya Anda berterima kasih kepada Tribun. Karena Tribun lah yang pertama kali merilis versi Indonesianya klarifikasi dari OCCRP ini. Anda tidak percaya? Saya komparasikan. Hal yang pertama diklarifikasi oleh OCCRP adalah mengenai ini. Ini adalah versi bahasa Indonesianya. Penominasian Pak Jokowi itu adalah melalui email terbanyak dan support online yang terbanyak. Ini versi Tribunnya dan ini versi OCCRP-nya. Nah, Anda bisa bahasa Inggris nggak? Atau kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, sini DM saya ajarin. Seharusnya Anda berterima kasih kepada Tribun karena mempermudahkan Anda untuk membaca. Yang kedua, ini Tribun menuliskan ini. Dan versi aslinya oleh OCCRP adalah ini. Komparasikan Mas, atau kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, ditranslate pakai Google. Dan yang terakhir adalah ini, ya. Nih. Dan ini versi aslinya. Semoga kalian paham ya apa yang dimaksud dengan klarifikasi oleh OCCRP yang sudah diberitakan oleh Tribun. Nah, kenapa masih ada nama Joko Widodo di sana? Ya iyalah, dia kan mau mengulas nama Joko Widodo. Masa iya dia mau bilang step by step nama Joko Widodo keluar itu dia tidak sebut nama? Bagaimana bisa mungkin memberikan klarifikasi tapi tidak menyebutkan nama yang diklarifikasikannya? Ini pakai. Warga negara Republik Indonesia yang memahami, bisa menilai mana pemimpin yang baik, harus sehat dan cerdas. Harusnya seperti itu ya, ya. Sehat dan cerdas. Saya hadir lebih pagi menyapa sahabat-sahabat sekalian dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat spesial kepada Mbah Amin Rais. Nah, saya ulangi, saya akan mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mbah Amin Rais dan pengikut-pengikutnya, kelompok yang sakit hati dari kelompok 16 dan 24%. Bingung kan kenapa? Ya, saya kemarin membaca salah satu komentar dari sahabat Onel yang membuat inspirasi saya terbuka. Oh, benar juga gitu ya. Mengapa sahabat Onel? Mengapa Pak Jokowi itu semakin derajatnya diangkat? Bahkan sampai orang-orang yang pembenci dan sakit hati ini meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau yang kerennya NGO luar negeri yang katanya itu sudah menumbangkan 72 tokoh-tokoh negarawan di dunia. Namun karena doa dari Mbah Amin Rais dan pengikutnya menjadikan Jokowi semakin memiliki wibawa sampai di dunia internasional. Ayo. Kok bisa Bang Onel? Iya. Karena apa? Mbah Amin Rais itu menyebut Pak Jokowi itu dengan panggilan Mulyono. Kalau orang Jawa pasti tahu, Mulyono itu artinya seseorang yang mulia. Mulia jiwa raga, mulia rohani, batin, dan jiwa. Mulia intelektualitasnya. Mulia pengabdiannya kepada bangsa. Yo. Ayo. Yo. Nih kata Mbak Mega, yo. Yoto, iya kan? Begitu. Yoto. Nah, doa mereka ini ketika Amin Rais dan orang-orang itu ikut-ikutan, termasuk masyarakat yang ecek-ecek itu ikut-ikutan menyebut Mulyono, 40 orang saja yang menyebut Pak Jokowi itu adalah Mulyono, mulia. Jadilah akhirnya jadi.
Joko Widodo itu menjadi orang yang mulia. Kesalahan kalian. Gara-gara kalian memanggil Mulyono sehingga Jokowi mampu membuat orang-orang di OCCRP meminta maaf. Gara-gara kalian memanggil Jokowi Mulyono, rating tingkat kepercayaan kepada OCCRP anjlok sampai ke titik nol. Ayo, mikir. Kata Mbah Mega, mikir. Ya? Karena itu sekali lagi, terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang luar biasa kepada Profesor Amin Rais dan kawan-kawan yang telah menyematkan nama panggilan Mulyono, artinya manusia mulia, kepada Bapak Joko Widodo. Ingat, kalau masih kurang, kompletin. Salam akal sehat. Indonesia semakin jaya bersama Prabowo Subianto. Ingat, kalau masih kurang, tolong dikompletin di bawah kolom komentar. Ya, salam NKRI. Indonesia akan berjaya bersama Prabowo Gibran. Ya, itulah doa dan harapan dari masyarakat Indonesia yang tentunya masih mau menginginkan agar bangsa ini berkembang. Bangsa ini semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita kembali kepada topik di mana Amin Rais yang mengomentari terkait dengan OCCRP, di mana dia katakan bahwa sebenarnya ini sudah saya berbicara sudah lama tentang Jokowi, ya, dan sekarang adalah buktinya bahwa apa yang saya bicarakan itu semakin terang benderang. Itu menurut Amin Rais, ya teman-teman. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Amin Rais? Dia mencoba untuk membuat opini-opini, menggiring masyarakat agar bisa percaya dengan omongannya dia. Hasilnya apa? Pak Jokowi yang dia sebut dengan Mulyono itu semakin ditinggikan oleh Tuhan, semakin ditinggikan oleh masyarakat Indonesia yang otaknya tentu sampai saat ini masih waras. Kemudian Amin Rais yang selama ini yang merasa dirinya sok hebat, yang merasa dirinya sok pintar, karena mungkin dia dia menganggap bahwa dia seorang profesor. Jadi apa yang dia ungkapkan, apa yang dia bicarakan itu selalu benar. Hasilnya apa? Sampai saat ini Amin Rais tetap dan akan terus menjadi gelandangan politik. Ya. Dan itu sudah pernah dibicarakan oleh almarhum Gus Dur ketika itu, ya. Karena mereka-mereka ini yang pernah menjatuhkan Gus Dur saat itu. Amin Rais sama Megawati Soekarno Putri. Makanya sekarang itu mereka menerima buah dari apa yang mereka tanam ketika itu. Ya, semakin mereka menjelek-jelekan Bapak Jokowi, maka nama Bapak Jokowi itu akan semakin melambung tinggi, terbang tinggi sampai di luar angkasa. Ya, Amin Rais, kau tetaplah seperti itu, ya, sampai ya isi sendiri ya. Saya tidak tega menyebut kata-katanya ini. Teman-teman isi sendiri terkait dengan komentarnya Amin Rais. Pak Jokowi itu ada di hati kami, rakyat Indonesia. Jadi apapun fitnah yang kalian lontarkan terhadap Bapak Jokowi tidak akan ada gunanya. Karena kami lebih percaya terhadap Bapak Jokowi daripada ocehan-ocehan orang di luar sana. Karena kami yang merasakan
selama 10 tahun hasil dari kinerja Bapak Joko Widodo. Dan yang saat ini diteruskan oleh Pak Prabowo Subianto juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin merongrong marwahnya Bapak Jokowi, ya kami ketawa aja. Sebegitunya sih kalian melakukan berbagai cara untuk menghancurkan nama Bapak Joko Widodo. Semoga 2025 ini orang-orang yang memiliki hati pikiran jelek terhadap Pak Jokowi ya segera enyah dari dunia deh. Supaya di dunia ini nggak ada lagi para pembenci. Begitu kan? Jokowi kau fitnah PKI kagak ngaruh. Jokowi kau fitnah anti asing kagak ngaruh. Jokowi sekarang nih baru-baru ini dipitnah itu organisasi non pemerintah dari asing dari luar negeri itu, OCCRV itu dituduh bahwa Jokowi presiden terkorup. Kagak pengaruh, isapan jempol. Ingat ya, siapapun yang menghujat Jokowi, yang memfitnah Jokowi akan tumbang, akan hancur. Betul. Percaya deh. Masalahnya apa? Jokowi itu ikhlas untuk bangsa dan negara. Jokowi itu jujur, berjuang untuk rakyat Indonesia. Tapi yang suka kuar-kuar memfitnah Jokowi itu paling berpikir untuk perutnya sendiri. Oke, ya benar apa yang dikatakan oleh si Bapak ini, bahwa orang yang sering menghujat Bapak Jokowi itu karena apa? Dia selalu memikirkan perutnya sendiri. Ya, ketika Bapak Jokowi memulai memimpin bangsa ini, kita tentu melihat ya banyak orang yang kepanasan, banyak orang yang selama ini biasa makan daging nasi ayam, tiba-tiba nasi tahu sama tempe. Karena apa? Pos-posnya yang selama ini jadi lumbung uangnya mereka itu dikunci habis, digembok habis oleh Bapak Jokowi. Ya tidak heran kalau saat ini, bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, mereka ini orang yang sama pula yang selalu menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Bahkan ada mantan pecatan yang tidak puas dipecat oleh Bapak Jokowi, ya, sampai mereka itu punya grup sendiri, ya, membuat rapat, membuat pertemuan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi, tapi tidak pernah berhasil, gagal terus. Jadi ya, orang bilang apa ya? Jangan kau hujat orang baik, ya, jangan kau hujat orang baik, orang yang sudah dengan ikhlas, ya, dengan hati yang tulus mau membangun bangsa ini, ya, sangat tulus. Ya, menurut saya Presiden Jokowi itu sangat tulus. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Bisa kita lihat ketika Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi orang-orang kita, orang Indonesia masih mau berbondong-bondong datang ke rumah pribadinya Bapak Jokowi. Mereka tidak mau melewatkan momen selagi Bapak Jokowi masih ada. Mereka ingin foto bersama dengan Bapak Jokowi. Itu karena apa? Karena beliau orang baik. Karena dia telah bekerja dengan hati yang tulus untuk membangun bangsa ini selama 10 tahun. Lah kemudian kalian yang selama ini ngoceh-ngoceh yang tidak jelas. Gerombolan Amin Rais, gerombolan Said Didu, gerombolan Rocky Gerung, gerombolan Refli Harun, ya, gerombolan Faisal Assegaf. Sekarang tambah lagi gerombolan si Hasto, tambah lagi gerombolan Deddy Sitorus. Apa yang sudah kalian lakukan untuk bangsa ini? Nggak ada kan? Apalagi kalian itu tuh, yang dari Banteng sana. Setelah tidak berkuasa lagi, ngoceh sangat kuat, sangat keras. Sehingga tidak salah kalau Ibu Irma Chaniago yang merupakan seorang kader dari Partai Nasdem, beliau katakan bahwa Banteng ini lebih cocok jadi oposisi. Karena sangat terlihat
kalau mereka ini mendukung Wong Cilik. Namun ketika Banteng ini masuk di dalam pemerintahan, itu sama sekali tidak terlihat. Semuanya mingkem, diam. Ya. Apa yang mereka protes saat ini, itu merupakan sebuah keputusan masa lalu. Di mana keputusan masa lalu itu, di dalamnya ada mereka juga. Ya teman-teman, bagaimana komentar teman-teman terkait dengan Bapak Jokowi yang dinobatkan sebagai presiden terkorup? Masuk akal nggak? Kira-kira Pak Jokowi korupsi apa ya? Bukankah Pak Jokowi ini yang malah mengumpulkan aset-aset kita, mau mengembalikan aset-aset kita? Ya, Freeport saja diambil alih, sahamnya sampai berapa persen itu tidak seperti dulu. Ya, bahkan Pak Jokowi dengan beraninya, ya, beraninya membatasi terkait dengan nikel. Dia tidak mau kirim bahan mentah ke sana. Dia mau itu diproduksi di Indonesia, baru kirimnya sudah jadi. Karena itu nilainya lebih tinggi. Ini yang kalian bilang beliau ini korupsi. Ini yang kalian bilang beliau ini koruptor. Presiden terkorup. Lah kemudian seorang Megawati yang memimpin kurang lebih berapa tahun ya? 3 tahun atau 2 tahun itu. Sampai Indosat dia jual. Dan apalagi itu semua dia jual. Kalian gak katakan bahwa dia itu presiden terkorup? Itu aset negara loh dijual sama Bu Mega itu. Gak ada tuh yang komen. Semuanya pada mingkem. Ini kan brengsek banget ini.